Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frankino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue tuh pengen ngebahas tentang suplemen ya. Apalagi suplemen yang berhubungan dengan suplemen olahraga atau suplemen orang-orang yang biasa dipakai untuk nge-gym gitu, kayak suplemen protein, kreatin, dan lain-lain. Tapi sekarang gue pengen nyelesain set workout gue dulu. Nanti kita bahas suplemen-suplemen. Jadi suplemen itu kan banyak banget ya jenis-jenisnya. Dan kalau gue perhatiin tuh orang banyak banget di DM Instagram gue terutama ya, nanyain kayak bingung gitu orang mau pilih yang mana, mau beli suplemen yang jenis apa, karena kan suplemen protein sendiri juga jenisnya macam-macam tuh, ada yang namanya Pro Whey, ada yang namanya Pro Isolate, jadi kayak bingung ini gue mending pakai yang mana ya bang. Terus ada juga yang bingung kreatin tuh gunanya apa, BCA atau apa. Kebetulan gue punya hampir semuanya di sini, jadi gue pengen jelasin ke kalian, biar kalian juga nggak salah pilih. Misalnya kalau mau beli suplemen gitu, mau belinya yang mana. Nah sekarang nih gue pengen minum kreatin. Jadi kreatin ini fungsinya sebetulnya simpelnya ya, kreatin itu kayak ngebantu untuk memperparah kerusakan otot lah bisa dibilang. Karena kan kalau kita pengen gedein ototnya harus dirusak dulu tuh. Nah si kreatin ini bisa memperparah kerusakan ototnya itu saat lagi latihan. Dengan cara apa? Jadi dia tuh kayak nambahin power, terus dia kayak menyerap air kan, jadi otot tuh ngepumpnya lebih maksimal juga karena dia ngembang kan waktu lo lagi ngangkat beban atau olahraga apa gitu. Dan karena kreatin tuh konsumsinya sedikit, jadi gue tuh kadang kalau mau campur di air pakai shaker gitu kayak males. Oke, jadi hari ini gue olahraganya set pull up. Jadi gue kalau olahraga tuh emang udah punya kayak jadwal yang mau gue lakuin hari ini ya, setnya apa aja, berapa repetisi, berapa set, terus istirahatnya juga teratur, jadi biar olahraga tuh lebih fokus gitu. Sekarang gue pengen ngelakuin semua set pull up ini karena gue hari ini latihan back, jadi dan latihan back gue tuh lebih ke pull, jadi split gue tuh push pull leg. Hari ini lagi pull. Let's go. Oke guys, jadi gue udah selesai olahraga. Sekarang gue udah di dalam, belum mandi sih, baru pakai baju aja. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue tuh pengen jelasin apa sih suplemen itu, apa penting banget atau enggak gitu. Karena banyak banget orang yang nanya, dia tuh pengen beli suplemen tapi bingung mau milih suplemen yang mana, terus kira-kira yang cocok buat dia tuh yang apa, jenisnya apa. Nah, biar kalian gak bingung lagi nih, gue pengen jelasin setiap jenis-jenis suplemen yang ada di belakang gue. Di belakang gue ini udah ada berbagai macam jenis suplemen, mulai dari yang protein sampai yang bukan protein, kayak kreatin dan BCA. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih tentang produk yang di belakang gue pengen jelasin dulu suplemen itu apa sih. Jadi suplemen itu kan kalau diartikan nih dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknain sebagai tambahan, cadangan, atau pelengkap. Jadi bisa dibilang kalau suplemen itu bukan kebutuhan utama. Soal perlu atau enggaknya itu nanti kita bahas. Karena kan mungkin kalian pasti kalau ngelihat orang yang nge-gym atau orang yang binaraga itu konsumsi suplemen protein gitu, entah dia minumnya gainer atau isolate atau yang whey biasa, atau dia minum kreatin juga kayak BCA gitu-gitu. Nah mungkin kalian bingung nih, ini fungsinya apa sih, kok beda-beda namanya nih. Nah sekarang nih gue pengen bahas. Nah sekarang kalian bisa lihat berbagai macam jenis suplemen protein yang di depan gue dan yang bukan protein juga. Ini bisa kalian lihat ya, di sini ada yang namanya Pro Whey, ada yang namanya Pro Casein, ada yang namanya Pro Isolate, dan Pro Gainer. Ini juga Pro Whey, cuman bedanya kemasannya lebih gede. Nah, jadi produk yang ada di depan gue ini semuanya muscle first, karena jujur gue dari awal sampai sekarang, maksudnya dari awal gue konsumsi proteinnya tuh dari muscle first, karena muscle first nih produknya lumayan bagus, harganya murah dan produk lokal juga. Jadi ya agak gue rekomen juga buat kalian mengonsumsi suplemen dari muscle first ini. Nah kalau kalian lihat kan namanya beda-beda nih, ada Pro Whey, ada Casein, ada Pro Isolate, ada Pro Gainer. Nah mereka ini sebetulnya sama-sama protein, cuman punya kelebihan atau manfaatnya masing-masing nih. Kita mungkin mulai dari yang paling basic dulu, si Pro Whey 100. Nah jadi kalau Pro Whey ini bisa dibilang suplemen protein yang paling standar atau paling basic. Ini bisa diminum sama semua orang, cewek ataupun cowok. Ini semuanya cewek cowok bisa minum sih. Tapi kalau ini benar-benar untuk semua kalangan. Kan kita biasa dengarnya kalau suplemen protein itu buat orang-orang yang nge-gym. Nah kalau Pro Whey ini bisa diminum sama orang yang nggak nge-gym sekalipun. Karena seperti biasa, namanya suplemen protein itu fungsinya adalah untuk ngebantu lu memenuhi kebutuhan protein. Nah kalau protein lu terpenuhi, lu tuh akan jauh lebih mudah kalau lu pengen nurunin berat badan, lu pengen ngebentuk badan, itu akan
lebih mudah karena metabolisme lu juga mendukung gitu kalau proteinnya terpenuhi. Jadi bisa dibilang kalau lu tuh cuman pengen sekedar jaga pola makan aja atau pengen diet gitu ya, lu mungkin bisa minum ProWay 100 ini. Misalnya lu baru coba nge-gym, lu baru pengen jaga-jaga pola makan, pengen ngurusin badan aja gitu, pengen nurunin berat badan, lu bisa coba minum yang ProWay 100 ini. Nah, di sebelahnya ada yang namanya Procasein. Ini protein juga, cuman yang membedakan adalah kalau ProWay, Pro Isolate dan ProGainer itu kan terbuat dari susu sapi. Nah, kalau Procasein ini terbuat dari putih telur nih, wheat egg power. Jadi dia terbuat dari putih telur. Rasanya sih rasa coklat. Seandainya kalian beli, kalian cobain gitu, rasanya nggak ada telur-telur sama sekali, benar-benar rasa coklat. Dan biasanya lebih enak Procasein kalau segi rasa ya. Cuman kalau protein kurang lebih sama kayak ProWay, 24 gram per sekali minum. Nah, bedanya Procasein ini tingkat penyerapannya itu lebih lambat daripada ProWay. Kalau ProWay kan tingkat penyerapan proteinnya tuh kayak standar lah, biasa aja. Kalau Procasein dia tuh lebih lambat. Tapi penyerapannya lebih lambat bukan berarti lebih jelek. Kelebihan dari tingkat penyerapannya lama adalah dia di perut lu itu lebih lama. Jadi bikin lu kenyang lebih lama dan bisa dibilang kayak untuk menunda lapar lah. Kalau misalnya lu pengen puasa atau intermittent fasting, mungkin lu bisa coba minum yang Procasein. Nah, kita ke sebelahnya lagi nih, Pro Isolate. Ini juga sama, protein juga, cuman yang membedakan dari ProWay dan Procasein adalah kita bisa lihat proteinnya per serving itu lebih tinggi. Dia per sekali minum itu 27 gram. Kalau yang lain kan 24 ya kan? Kalau ini 27 gram. Kalorinya 140, kalau yang lain 130. Dia lebih tinggi sedikit, tapi kelebihannya dia tuh zero fat. Ya, mungkin salah satu alasan kenapa kalorinya lebih tinggi karena protein juga lebih tinggi. Nah, terus yang membedakan apa nih Pro Isolate? Nah, Pro Isolate itu tingkat penyerapannya lebih cepat karena kandungan proteinnya itu lebih murni dibanding protein powder yang lainnya. Jadi dia itu penyerapannya lebih cepat, terus ada BCA-nya juga lumayan tinggi. Jadi kalau lu olahraga banget orangnya lebih dari 3 kali seminggu, lu sangat disarankan untuk minum Pro Isolate. Seandainya lu olahraganya kenceng pun lu minum ProWay nggak masalah, tapi Pro Isolate itu lebih bagus. Nah, sebelahnya lagi ada yang namanya ProGainer. Jadi ProGainer ini kelebihannya kalau kita bandingin sama yang lain, kita bisa lihat kalorinya tuh 140, 120, 130, tapi kalau ini kalorinya tuh 1030. Jadi ProGainer ini memang diformulasikan buat orang-orang yang pengen bulking atau pengen naikin berat badan. Pokoknya yang butuh kalori-kalori tinggi, minumnya ProGainer lebih disaranin. Tapi emang ProGainer ini walaupun kalorinya tinggi, porsinya juga gede guys. Jadi scoopnya tuh gede dia di dalam. Jadi bisa dibilang ProGainer ini walaupun kalorinya gede tapi porsinya juga gede. Dan ProGainer ini tergolong cepat habis ya. Jadi biasanya orang yang lagi bulking atau pengen naikin berat badan tuh bisa nyetok ProGainer tuh kayak banyak banget untuk stok dia mungkin berbulan-bulan ke depan. Nah, jadi kurang lebih gitu guys kegunaan dari semua suplemen ini. ProWay ini kayak semua kalangan bisa, Procasein juga basically bisa untuk semua kalangan gitu ya. Bisa pemula-pemula tuh orang-orang baru coba nge-gym, baru coba diet, minumnya yang dua ini. Pro Isolate itu biasa yang olahraganya udah mulai kenceng, misalnya dia atlet atau dia emang binaragawan, dia bisa minumnya Pro Isolate. Nah, kalau yang pengen bulking atau naikin berat badan, biasa belinya yang ProGainer. Nah, sekarang kita bahas yang non protein ya, ada Pro BCAA dan Pro Creatine. Mungkin gue bahas yang paling simpel dulu ya, si Pro Creatine. Nah, jadi Pro Creatine ini bisa dibilang suplemen yang sebetulnya tuh ngasih efek langsung ke otot. Walaupun pengkonsumsiannya itu harus jangka panjang, tapi bisa dibilang yang ngasih pengaruh langsung ke otot tuh ya Pro Creatine ini sebetulnya. Jadi Pro Creatine ini walaupun dia nggak mengandung protein, tapi dia itu berperan penting juga untuk peningkatan massa otot. Jadi Pro Creatine tuh simpelnya gini, dia itu memperparah kerusakan otot saat lagi latihan. Dengan cara apa? Dia tuh akan nambah tenaga otot lu. Jadi kayak kekuatan otot lu tuh ditambah. Kalau otot lu bertambah kekuatannya, semakin cepat juga lu untuk merusak otot. Kan kalau kita pengen ngebentuk otot, ototnya harus dirusak dulu ya. Nah, si Pro Creatine ini istilahnya ngebantu untuk memperparah kerusakan ototnya. Tapi kalau lu proteinnya kurang tapi minum Pro Creatine itu akan sia-sia. Tapi kalau protein lu terpenuhi, lu minum kreatin itu akan jauh lebih bagus. Atau misalnya lu minum protein lu udah terpenuhi tapi nggak minum kreatin juga itu nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi kalau dengan minum kreatin itu akan jauh lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat yang BCAA. Kalau BCAA ini gue masih bingung jujur penjelasannya. Karena banyak banget video atau artikel yang gue baca, kita tuh sebetulnya nggak butuh banget BCAA. Karena katanya kayak justru BCAA ini yang menghambat pertumbuhan otot lah. Pokoknya gue nggak tahu lah. Kalau misalnya kalian punya penjelasan yang lebih detail, kalian boleh tulis di
kolom komentar. Tapi basically simpelnya Pro BCA ini katanya bisa mengurangi pegel-pegel sehabis olahraga gitu ya, terus nambah power juga, dan minumnya juga bebas kayak mau kapan aja. Nah jadi itulah penjelasan dari semua suplemen yang udah gue tunjukin. Pasti kalian bingung, ini gue minumnya kapan bang? Gue minumnya tuh di jam berapa? Pas lagi ngapain? Sebetulnya bebas, lo mau minum kapanpun nggak masalah, karena memang udah banyak banget riset yang bilang nggak ada pengaruh tertentu lu minumnya kapan. Misalnya nggak ada tuh ngaruh lu minumnya sebelum workout atau setelah workout, misalnya lu minumnya pagi atau siang atau malam, kapanpun lu minumnya it's okay, selama hari itu intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan protein harian lu. Nah pasti kalian juga bingung, gue taunya butuh atau enggak itu gimana bang. Seperti yang gue bilang, suplemen protein atau suplemen yang lain itu kan fungsinya sebagai cadangan, tambahan atau pelengkap. Soal butuh atau tidaknya itu tergantung dari lunya, tergantung dari individu masing-masing. Dia merasa udah cukup atau enggak nih proteinnya gitu ya. Kalau merasa proteinnya kurang, ya lu berarti butuh suplemen protein. Kalau lu merasa cukup, ya lu nggak butuh lagi suplemen protein. Kalau misalnya lu penasaran aja nih, lu pengen ngitung berapa kebutuhan protein harian lu, coba lu kalikan minimal 1,5 gram sampai 2 gram protein dikalikan berat badan lu. Maksudnya 1,5 sampai 2 gram itu lu boleh pilih dari 1,5 sampai 2 gram lu mau ambil di mana. 1,5 boleh, 1,6, 1,7 sampai 2 gram protein dikalikan berat badan lo. Nah segitulah kebutuhan protein harian lo. Terus coba deh lu mulai hitung protein yang lu makan sehari-hari itu berapa. Contoh misalnya semenjak lu nonton video ini, besok lu mulai hitung tuh, wah gua hari ini makan proteinnya sekian. Lu totalin dah, udah cukup belum protein yang lu makan di hari itu. Kalau belum ya berarti lu butuh suplemen, atau lu mungkin harus menambahkan protein dari makanan harian lu. Karena emang gak bisa dipungkiri guys, protein itu penting banget untuk tubuh kita. Bukan cuma sekedar pengen ngebentuk otot, tapi untuk kesehatan kita, protein itu harus terpenuhi. Kalau protein lu kurang, metabolisme lu akan melambat. Dan kalau metabolisme lu melambat, tubuh lu tuh akan lebih banyak menyimpan lemak. Jadi bagi kalian yang belum tahu, protein itu bisa dibilang kayak material utama struktur tubuh kita. Di tubuh kita nih, apapun yang rusak, apapun yang harus diganti selnya, itu akan digantikan oleh protein. Jadi dari protein lewat berbagai macam proses jadilah sel baru, termasuk juga otot kita. Jadi bagi kalian yang proteinnya tuh masih kurang, masih minim, pengen ngebentuk otot, pengen nambahin massa otot, ya itu agak susah. Jadi gue ingetin lagi kalau protein itu penting. Soal lu mau memenuhinya gimana, terserah. Lu mau pakai suplemen boleh, full dari real food, it's okay juga, nggak masalah. Jadi mungkin sekian guys video gua kali ini. Gue pengen jelasin aja fungsi-fungsi suplemen, jenis-jenisnya apa, kapan lu butuhnya, biar bagi kalian yang pengen beli itu nggak bingung gitu, nggak pusing mau milih yang mana, atau mungkin kalian jadi nggak salah beli waktu beli. Karena banyak orang yang pengen diet malah belinya Progainer, yang dimana Progainer itu malah kalorinya tinggi. Ada orang yang pengen naikin berat badan malah belinya Pro Whey atau Pro Isolate, dimana ya walaupun proteinnya tinggi tapi kalorinya rendah, kayak gitu guys. Jadi kurang lebih sekian aja video dari gua. Kalau lu punya request video lain atau lu punya referensi, lu boleh tulis di kolom komentar kira-kira video apa yang mau gua buat di next video setelah ini. Dan gak lama lagi itu gue pengen ke Bali, jadi mungkin bagi kalian yang orang Bali gitu, mudah-mudahan kita bisa ketemu, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, nongkrong, latihan bareng, olahraga bareng, ya pokoknya kita seru-seruan lah di sana. Jadi sampai sini aja guys videonya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.